kembali lagi di channel Dharma Tutuan Official. Di sini kita mau ke Lovina ya. Sesuai dengan ini adalah konten yang kesekian kali ya. Nggak perdana juga karena ini mau sharing-sharing tentang kondisi terkini dari Lovina ya. Tepatnya di Kota Singaraja. Kita akan ke kota juga. Selain ke Lovina, kita langsung ke Kota Singaraja ya. Seperti apa kondisinya? Lebih tepatnya di daerah pariwisata Lovina akibat pandemi dari COVID-19. Ya, ikuti aja perjalanannya ya. Ini dari titik awalnya di Desa Banjarasem, kita langsung menuju ke Lovina. Karena ini purnama ya, jadi ada banyak acara-acara di sini. Mungkin ke depan akan banyak ada video-video yang mengangkat tema traveling, khususnya di Bali, dan dengan Pak Darmo juga yang ada di Jepang. Nanti akan mengangkat tema-tema traveling yang ada di sana. Kemudian di sini juga saya Chandra Putra sebagai admin yang di sini. Mudah-mudahan untuk kedepannya masih bisa berkolaborasi. Jalanan juga cukup ramai ya, maksudnya nggak terlalu yang gimana-gimana. Ini masih di desa sih. Kalau di Lovina mungkin lebih ke kita lihat bolehnya karena sektor pariwisata yang kena dampak atau yang membuat perekonomian semakin ini kan karena bolehnya ya kan. Kalau tamunya banyak ya otomatis perekonomiannya juga meningkat. Karena kita tahu ya Bali identik dengan pariwisatanya. Kalau bolehnya sepi ya otomatis perekonomiannya ikut turun. Ikuti terus perjalanannya sampai kita sampai ke Lovina. Dia di bagian mini Alaskanya tuh terjadi. Nah, seperti yang kalian lihat di sini juga cukup ramai ya jalan raya. Udah lumayan. Kalau lokalnya sih masih desa karena lokal ya rame-rame aja karena banyak yang dirumahkan dari Denpasar ke desa kan banyak juga. Jadi kondisi di desa itu cukup padat. Kita lihat nanti di Lovina seperti apa karena di sana juga lumayan pariwisatanya cukup maju ya.
banyak ada tamu-tamu yang datang ke Lovina. Kalau Lovina sendiri ada beberapa tempat-tempat wisata, ada pantainya, kemudian ada di air terjunnya juga ada, desa-desa wisata juga banyak di Singaraja. Jadi kita akan telusuri untuk Lovina, kemudian kita ke kotanya langsung, ke kota Singaraja juga. Jadi di sini akan dibagi 4 video, ada 2 part, part 1 dan part 2. Ini adalah bagian inti dari Seririt, ada pasar Seririt. Kalau kalian mungkin ke daerah barat, Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah ada di inti kota Seririt. Sekarang kita akan menuju ke Lovina, kemudian kita juga akan menuju ke kotanya Singaraja. Dulunya bukan murah kan? Murah. Orang ada sedanya kali itu.
dia mau keluar. Untuk beberapa toko juga di sini udah ada yang sebagian beraktivitas ya. Tapi tetap untuk mematuhi protokol kesehatan. Kerasnya deh kalau ngomongnya. Beberapa toko handphone, toko fashion, ada beberapa yang buka dan ada juga beberapa yang tutup. Oh, di awal pandemik sih untuk tokonya itu ada aturannya. Jadi bukanya itu lumayan siang ya untuk semua toko. Tapi sekarang udah tidak, karena ada yang buka, ada yang Kamu tadi bilang pandemi. Ini dah yang orang ada nanti kalau saya. Sekarang. Nah, kalau kalian ke Singaraja, ini ada tempat untuk pemandian air panas ya. Sini juga boleh, dari sana juga bisa. Ada pemandian air panas Banjar namanya kalau kalian berwisata ke Singaraja. Tempatnya juga cukup populer. Ya, kita masih berlanjut aja jalan menuju Lovina karena situasinya mungkin karena hari raya ya. Jadi lumayan ramai. Tapi di sini yang penting sebenarnya bukan ramai penduduknya yang di jalan raya sih. Yang jadi tujuannya adalah bagaimana wisata di Lovina itu dalam keadaan seperti apa, sudah normal atau belum. Nah, kita udah nyampe di traffic light Banjar. Kalau kalian di Singaraja, ini dia ada juga jalan menuju air panas hot spring Banjar. Jaraknya cukup dekat ya dari jalan raya. Dan ini juga salah satu wisata yang yang cukup ramai karena tempatnya itu benar-benar natural banget. Kalian harus coba yang kalau kalian berkunjung ke Bali, tepatnya di Bali Barat. Terangnya lo ini tuh. Kalau ngomongin soal wisatawan sih sebenarnya kalau untuk lokal sih ada ya beberapa. Karena di sini bisa jadi pilihan karena memang hotel atau segala macamnya sudah sudah turun harga. Banyak yang memberikan kayak diskon di hotel, di villa seperti ini. Jadi kamu lokal itu memanfaatkan momen-momen ini ya. Tapi sekali lagi yang paling besar untuk menyumbang perekonomian masyarakat Bali tetap adalah tamu-tamu yang memang dari luar Bali, dari luar negeri juga. Karena COVID seperti ini, pandemi seperti ini, jadi ya tamunya berkurang bahkan sampai nggak ada. Nanti kita lihat di Lovina apakah wisatawannya masih ada. Kalau untuk Buli sebenarnya sih masih ada aja, cuman ya yang memang punya bisnis di sini dia udah tinggalnya udah di Bali. Beberapa kali saya lewat sih ada sih beberapa, cuman nanti kita langsung aja lihat bagaimana kondisi terkini dari Lovina.
Kalau di Singaraja sendiri sih sebenarnya selain Lovina yang wisatawannya cukup ramai, ada sih beberapa banyak, ada pemutaran, ada juga Wonogiri, banyak sih tempat-tempat yang memang sudah terkenal banget ya, udah lumayan famous lah untuk wilayah di Singaraja. Karena Singaraja sebenarnya terbagi, ada di pantai juga, ada wisata-wisata yang di gunung kayak air terjun seperti itu. Mungkin next video ya kita bisa lah ke wisatawan, ke Wonogiri, kita bisa ke Pemutaran, kita bisa ke Pasir Putih yang ada di daerah barat. Itu banyak sekali ya tempat-tempat wisata yang menarik banget dan low budget, nggak terlalu mahal, dan kalian bisa coba. Kalau kalian misalkan orang lokal, ya harganya cukup murah ya. Ya biasanya sih ada perbedaan antara orang lokal dengan orang luar, cuma dia nggak terlalu banyak juga, tergantung si tempat wisatanya masing-masing. Kalau untuk wisata pantai di sini banyak sih ya, ada Spice Beach juga ada di daerah Lovina. Untuk air terjun ada banyak sih air terjun. Apa aja ada air terjunnya? Sekumpul. Ya ada air terjun Sekumpul, terus air terjun Kembar. Banyak banget air terjun yang ada di Singaraja, puluhan bahkan jumlahnya. Karena di sini pegunungan tuh banyak. Jadi Singaraja itu pantainya dekat, gunungnya juga dekat, jadi enak kalau wisata itu benar-benar strategis banget. Tapi kalau perlu kalian tahu ya, di Singaraja sebenarnya kotanya kota pendidikan ya, kota pendidikan, jadi banyak banget kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang berdiri di Singaraja, baik swasta maupun negeri. Jadi banyak sih orang-orang luar yang tinggal di Singaraja yang memang tujuannya ya untuk sekolah. Seperti itu. Ini ada Krishna ya, Krishna oleh-oleh di daerah Kemukus. Nah, kita sudah sampai Temukus. Kalau di sini untuk wisatanya kurang gini ya, maksudnya tidak terlalu terekspos. Makan. Ini kalau kalian kesini, kalau memang kalian suka traveling untuk makan, kemudian untuk pantai, ada juga resto-resto di sini yang cukup populer, dan hotel-hotel di sini ya untuk rate harganya murah ya, di kisaran 200.000 sampai 2 juta juga ada sih. Cuman kalau kalian pengen yang murah juga banyak di sini daerah Singaraja. Beda kalau kalian bandingkan di Ubud, Nusa Dua, Sanur, itu terkesannya mahal ya. Oke, kita lanjut ke Lovina. Biasanya di daerah sini sih sudah ada ya tamu-tamu luar, bule-bule yang lewat di sini. Tapi mungkin karena faktor COVID ini jadi agak sepi. Jalanan juga sudah mulai sepi. Cuman ada orang-orang lokal aja, penduduk-penduduk asli setempat. Udah semakin dekat sama Lovina ya. Jadi di sini, daerah sini sih sebenarnya udah banyak banget hotel-hotel, bungalow-bungalow, tempat makan segala macam yang memang berbau-bau pantai.
Nah, di sini ada banyak banget hotel-hotel yang kecil ya, penginapan kecil yang cukup lah kalau buat kalian misalkan backpacker gitu yang memang budgetnya minim. Ini khusus buat budget minim. Kalau kalian punya budget lebih sih ya itu suka-suka kalian aja. Kalau budget kalian minim bisa pilih penginapan yang murah karena banyak banget pilihannya kalau kalian ke Singaraja. Dan di sini juga ada wisata dolphin ya. Di Lovina banyak sekali wisata dolphin yang kalian bisa lihat di kedalaman sekian, dan tentunya dengan tambahan biaya untuk sewa boatnya. Kalian bisa ke tengah untuk menonton dolphin. Biasanya itu di pagi hari sih, jam segini udah nggak bisa karena dolphinnya udah nggak keluar. Kita sudah masuk di kawasan Lovina. Kalau kalian lihat di kanan dan kiri, khususnya di kiri ya, itu banyak sekali hotel-hotel yang disewakan di sini. Karena memang di sini dulunya itu padat banget sama wisatawan asing ya, yang memang berlibur di sini. Tapi karena pandemi bisa kalian lihat sendiri, ini kondisinya sepi banget, sepi, sangat-sangat sepi. Bahkan ada beberapa hotel, ada penginapan yang tutup atau mungkin merumahkan karyawannya, jadi sekedar rawat gitu aja, belum aktif seperti biasa karena pandemi ini belum ada kejelasan sama sekali ya. Jadi ke depan mau berakhir sampai kapan kita nggak pernah tahu, apalagi sektor wisata kan lumayan ngambang ya, jadi kita nggak bisa menentukan kapan tamu akan datang. Jadi pihak-pihak hotel itu banyak yang merumahkan karyawan. Di sini juga kalau kalian lihat di kiri ada juga untuk market debito, untuk biasanya boleh belanja ya. Jadi kalau keperluan apa bisa di sana, biasanya tempat itu rame ya. Jadi kayaknya lokal aja, masih lokal aja yang belanja. Atau bule-bule yang menetap di sini ya, yang buka usaha di sini ada sih beberapa. Nah, ini dia untuk kawasan Lovina ya. Kalau jam segini ada tamu jogging, ada papan aktivitas di sini. Tapi sekarang sepi, belum normal lagi. Hotel-hotel juga masih sepi, resto, bar apa semuanya masih sepi. Bisa kalian lihat sendiri, belum ini sama sekali ya. Ini bisa ya Mas ya? Nah, kita masuk ke area utamanya. Biasanya wisatawan itu ngumpul atau mungkin sekedar running dan jalan-jalan. Seperti itu, kalian lihat sendiri, barnya sangat sepi, bahkan nggak ada pengunjung sama sekali. Di sini juga ada dijual pernak-pernik untuk wisatawan ya. Kalau kalian mau belanja apa segala macam, sama sih, hampir sama seperti di Kuta. Tuh, wisatanya sangat sepi, barnya juga sepi, semuanya sepi. Biasanya di sini ramai banget, parah di sini. Oke, ini ada gang parkirnya. Nggak tahu, kita sih lokal ya, nggak tahu mau di ini parkir atau enggak. Nah, ini dia ikonik untuk Lovina.
yaitu dolphin, karena emang wisatanya di sini identik juga dengan dolphinnya, sangat-sangat identik ya, bukan identik lagi tapi sangat-sangat identik. Oke, kita cari tempat yang ini dulu, apa namanya, yang enak ya buat nge-review. Jadi kalian bisa lihat sekeliling dari tempat ini. Oke, kalau kalian lihat, nah ini sepi banget ya, nggak terlalu ini, bahkan sangat-sangat sepi. Biasanya di sini bule banyak banget lalu lalang. Nah ini dia alternatif untuk Lovina-nya. Tuh bisa kalian lihat, ada orang-orang lokal aja di sini yang biasanya di situ rame banget untuk pantainya. Tuh sangat sepi ya. Biasanya di sini tuh nggak ada waktu untuk apa ya, nggak ada waktu sepi ya, biasanya rame terus di sini. Tuh ini dia, hanya ada orang-orang lokalnya. Nah inilah sekitaran wisatawan Lovina, bukan wisatawan, itu ke tempat wisata Lovina. Jadi nah, kalau kalian lihat di kanan jalan ini biasanya banyak ibu-ibu ya, ibu-ibu orang lokal untuk jualan pernak-pernik Bali ya. Sekarang kosong banget ya karena nggak ada tamu sama sekali, nggak ada orang yang berwisata sama sekali. Kalian lihat ada namanya Langgeng Jaya Air Collection, biasanya di sini ada jual udang, baju Bali, baju barong. Karena kondisi sepi seperti ini, jadi semuanya memutuskan untuk di rumah aja. Ini ada yang buka sih ya, ya seperti ini contohnya. Ibu ini kuat mental ya, untuk terus jualan, terus fighting melawan virus. Itu ada lihat sepi banget. Ini dia jalur wisatawan yang biasanya dipakai untuk jalan ya, di jalur utama. Kita ke kanan ya? Iya, kanan. Oke, nah ini juga jalurnya ya, tapi beda dengan yang baru jalan yang kita datang tadi. Di sini memang banyak orang-orang lokal, masih penduduk orang lokal. Dan sekian aja ya untuk kita review atau kita mengabarkan kondisi Lovina terkini, dan kita lanjut ke kotanya, yaitu kota Singaraja. Oke, kita lanjut ke part yang kedua.